Oke, mahasiswa Universitas Terbuka. Kita masuk modul 8. Ya, ini sesi yang ke-7. Pelaporan audit manajemen untuk sektor publik. Ini untuk program studi akuntansi Fakultas Ekonomi UT. Nah, pelaporan audit ini merupakan tahap akhir dari kegiatan audit manajemen. Laporan akhir inilah yang akan menjadi rekomendasi, ya, rekomendasi dalam sebuah proses audit. Nah, bagaimana laporan audit ini menjadi lebih mudah dipahami? Maka laporan audit disajikan dalam bentuk laporan tertulis sehingga teknik pelaporan dan komunikasinya haruslah mudah dipahami. Nah, itu syaratnya ya. Kemudian apa yang harus ada di dalam laporan audit tersebut? Materi yang akan disampaikan itu pertama konsep pelaporan audit sektor publik, yang kedua komunikasi dan tindak lanjut untuk sektor publik. Nah, kita masuk konsep pelaporan audit sektor publik. Pertama, kita lihat dulu unsur-unsur ya. Ini konsep dasar dari unsur-unsur laporan audit manajemen untuk sektor publik. Kalau ini mencakup tentang apa itu unsur-unsur dalam laporan audit manajemen untuk sektor publik. Nah, yang pertama, konsepnya ya, konsep unsur-unsur laporan audit manajemen untuk sektor publik. Oke. Nah, laporan audit merupakan bentuk pertanggungjawaban auditor kepada manajemen. Nah, kepada siapa auditor bertanggung jawab? Otomatis bertanggung jawab pada kliennya ya. Nah, untuk itu dalam organisasi sektor publik tersebut dengan manajemen contohnya seperti apa? Di sini dicontohkan tanggung jawab tersebut auditor kepada kliennya seperti di sini dicontohkan direktur rumah sakit kepada ketua umum yayasan, kepala bidang di pemerintahan dan sebagainya. Nah, ini pertanggungjawaban yang harus diberikan kepada manajemen. Nah, laporan audit juga hendaknya meyakinkan para manajemen secara persuasif dan mampu menggerakkan manajemen ke dalam perubahan dari perbaikan organisasi ke arah yang lebih baik. Karena kita tahu bahwa audit manajemen itu berfungsi sebagai watchdog, sebagai pengawas, kemudian audit manajemen bisa sebagai konsultan, ya kan? Nah, dengan adanya hasil laporan ini, maka laporan audit itu hendaknya dapat meyakinkan secara persuasif maupun menggerakkan ke dalam perubahan perbaikan organisasi ke arah yang lebih baik lagi, berarti secara konstruktifnya. Kemudian, apa itu laporan persuasifnya? Nah, laporan persuasif itu adalah laporan audit yang dihasilkan harus mampu memberikan persuasi bagi para pembaca. Apa unsur-unsur persuasi itu? Yang terpenting adalah bagaimana laporan tersebut valid, diyakini kebenarannya, kemudian signifikan atau penting. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan secara laporan itu harus secara persuasif. Artinya mampu memberikan masukan. Ya. Secara persuasif. Nah, kalau laporan audit secara konstruktif, yaitu laporan audit yang konstruktif itu artinya laporan tersebut mampu menggerakkan manajemen ke arah perubahan dan perbaikan organisasi yang lebih baik lagi. Apa yang harus dihindari? Ya, kemudian apa yang harus diperhatikan dalam laporan audit yang mengandung konstruktif? Pertama, hindari penggunaan bahasa yang bersifat opini tanpa adanya dukungan bukti. Kemudian
berikan gagasan positif dalam bahasa yang positif. Ini sangat membantu sekali. Ya, karena semua manusia itu paling anti didikte. Ya, maka berilah gagasan-gagasan yang positif. Kemudian bisa jadi kita jangan memberikan bahasa-bahasa yang bersifat opini, ya. Tapi boleh asalkan ada bukti yang jelas. Memberikan perspektif yang seimbang antara temuan negatif dengan temuan positif. Jangan kita hanya menemukan hal-hal negatif saja, tapi kita juga harus memperhatikan hal-hal positif. Balancingnya harus ada, perspektifnya harus perspektif, keseimbangan. Berikan penekanan pada manfaat atau rekomendasi yang dapat memecahkan masalah yang akan diurai. Nah, dengan unsur-unsur ini maka akan terjadi sebuah respon bagaimana manajemen itu melakukan konstruktif, ya, menggerakkan manajemen untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang ditemukan di dalam aktivitas audit manajemen. Kalau persuasif itu kita harus membuktikan dengan kebenaran dan signifikannya hasil temuan. Oke, unsur-unsur laporan audit manajemen untuk sektor publik. Apa unsur-unsur laporan audit manajemen? Maka yang pertama di dalam laporan tersebut harus ada. Ya kan? Kalau kita melakukan penelitian, jelas segala sesuatu itu akan dilihat dari judul. Judul itu berhubungan dengan topiknya, dengan temanya. Dari judul itu kan menjadi ketertarikan untuk membaca. Nah, makanya judulnya harus yang dipilih adalah yang menarik sesuai dengan isi laporan. Nah, kalau dalam penelitian, judul itu mengandung topik, mengandung variabel yang disampaikan. Singkat, padat, kemudian menarik untuk dibaca. Sama dengan laporan audit manajemen. Kemudian pendahuluan, di dalamnya ada latar belakangnya, menjelaskan informasi umum tentang objek yang diaudit, apa program yang dilaksanakan, review tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan, serta ukuran atau besaran dari objek audit. Nah, ini namanya aja latar belakang, ya kan? Otomatis di dalam latar belakang itu kita menceritakan, ya kan? Kalau dalam penelitian variabel yang ditelitinya, ya kan? Ya, kalau variabel yang ditelitinya artinya mulai dari pemahaman fenomenanya, konsepnya, objeknya, tindak lanjutnya, hasilnya, rekomendasinya, serta apapun yang berhubungan supaya apa? Supaya bisa mengarahkannya kepada tahap yang berikutnya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Berarti menjelaskan informasi secara umum tentang objek audit, ya. Ini perbedaan dengan karya ilmiah, ya. Kemudian ada program audit yang dilaksanakan, review tindak lanjut, dan seterusnya. Yang ketiga, maka kita harus menjelaskan tujuan dan ruang lingkup. Ruang lingkup itu bisa dikatakan batasan yang akan kita teliti. Karena luasnya yang akan kita audit, kita fokus kepada satu batasan. Nah, kalau tujuan gini, secara spesifik bahwa tujuan audit manajemen pada sektor publik mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan. Itu secara spesifik tujuan kita melakukan audit, ya, atau laporan audit tersebut harus menciptakan, menemukan, ya 3E tadi. Kegiatan operasional pada sebuah organisasi sektor publik. Artinya bagaimana secara spesifik itu tujuan dari audit itu adalah mengevaluasi penerapan 3E, efektivitas, keefisienan, keekonomisan kegiatan operasional dalam organisasi. Nah, ruang lingkupnya adalah jangkauan. Ruang lingkup bisa dikatakan jangkauan. Kalau saya katakan tadi batasan, ya. Nah, jangkauan dari audit manajemen. Ruang lingkup akan digunakan sebagai batasan, ya kan, batasan dari aktivitas yang boleh dilakukan audit serta area-area di dalam organisasi yang boleh diperiksa. Nah, kan?
karena luasnya yang akan kita periksa, kita harus ada batasan. Supaya apa? Supaya tidak ngambang, supaya hasilnya menjadi valid, ya kan, signifikan dan sebagainya. Apalagi nanti kalau ada jadwalnya, waktunya. Sehingga rekomendasi yang akan diberikan menjadi lebih baik, ya kan? Bisa bersifat persuasif dan konstruktif. Kemudian yang keempat adalah prosedur audit. Prosedur audit merupakan penjelasan teknik-teknik yang dilakukan oleh auditor pada saat pelaksanaan audit manajemen untuk mengumpulkan bukti-bukti sehingga tujuan audit bisa tercapai. Kita tahu bahwa prosedur audit itu adalah sebagai pedoman, sebagai panduan, ya kan, ya, yang akan mengarahkan auditor dalam menjalankan tugasnya, kemudian sebagai bahan untuk petunjuk standar dan sebagainya. Jadi perlu, ya kan, perlu itu disusun dan dijelaskan. Kemudian temuannya, yang kelima adalah temuan adalah hasil perbandingan antara kriteria yang telah ditetapkan dengan kondisi nyata di dalam organisasi. Ini kita lihat pendapat dari Prof. Kumaat. Beliau mengatakan temuan audit dapat dibagi menjadi dua, ada temuan administratif atau finding administrative finding, kemudian finding, ya, kemudian temuan khusus special finding, ya, yaitu suatu temuan yang dapat dikatakan sebagai temuan khusus karena beberapa alasan. Misal, sifat dari temuan merupakan tindakan kecurangan yang akan memberikan kerugian yang signifikan, atau merupakan tindak indisipliner kelalaian yang mengakibatkan kefatalan, akibatnya fatal gitu. Nah, ini ya, temuan adalah hasil perbandingan antara kriteria yang telah ditetapkan dengan kondisi nyata. Atau temuan itu bisa dikatakan apa standarnya dan apa realisasinya. Kalau sini adalah kriteria apa yang ditetapkan, kemudian kondisinya seperti apa. Nah, bisa jadi temuan itu adalah temuan administrative finding, kemudian special finding. Katakan temuan khusus karena ada perasaan. Karena kita lihat temuan khusus itu bisa jadi terjadi fraud. Tindakan temuan merupakan tindakan kecurangan yang memberikan nilai yang signifikan, atau tindakan yang akan mengakibatkan kondisinya menjadi tidak baik atau fatal. Kemudian aktivitas pengendalian internal dari sejumlah fungsi tidak berjalan dengan maksimal, sehingga tidak mencapai tujuan dan cenderung menjadi pengabaian sistem. Ada juga yang secara khusus temuan yang bersifat berulang. Nah, ini yang perlu diberikan pendapat dalam laporan audit, laporan audit manajemen. Oke, saudara-saudara sekalian. Nah, sedangkan untuk temuan administratif, ya kan, tadi ada temuan spesial atau terjadi temuan fraud, kelalaian, ya, kemudian kejadian yang berulang. Nah, kalau administratif merupakan temuan yang tidak terlalu memberikan dampak signifikan, namun tetap harus diungkapkan. Ya, bagaimana caranya? Bandingkan antara kondisi dengan kriteria. Nah, ada gap atau temuan. Apa dampak dan akibatnya? Nah, berikan rekomendasi. Gap itu otomatis kita akan memberikan penyebab gap ini apa. Ya, nah, itu yang dikatakan dengan temuan administratif. Walaupun itu tidak memberikan dampak signifikan, tapi tetap diungkapkan. Ya, jadi temuan tadi ada temuan administratif dan ada temuan khusus. Temuan khusus fraud, tindakan kelalaian, kemudian aktivitas yang dilakukan berulang, ya. Kalau temuan administratif mengarah kepada dampaknya walaupun tidak signifikan tapi tetap diungkapkan. Dalam rangka itu apa? Perbaikan. Atau dikatakan juga mencegah, ya kan? Preventif. Lakukan kondisi, bandingkan antara kondisi dengan kriteria. Nanti akan kelihatan gap-nya. Apa dampaknya rekomendasi itu. Nah, di samping ini yaitu komponen temuan audit. Nah, ini adalah komponen temuan audit, ya kan? Komponen
temuan audit. Ya kan? Nah, di sini komponen temuan audit ini bisa juga menemukan temuan khusus. Di samping temuan administrasi, dia bisa juga didapatkan temuan khusus. Kondisi dengan real banding kondisi dengan real. Ada gap, dampak, signifikan apa tidak. Berikan rekomendasi. Kemudian kriteria. Oke. Kriteria dengan apa tadi yang namanya kondisi dengan meningkat kondisi dengan kriteria. Nah, sekarang kita lihat kriteria. Kriteria itu adalah standar yang harus dijadikan pedoman dan ditaati oleh setiap individu dalam organisasi. Ya kan? Kriteria itu adalah sebuah standar. Kan kalau dalam organisasi pasti ada standar kerja atau SOP. Bandingkan SOP dengan realisasi, akan terlihat gap. Ya, akan terlihat gap. Nah, setelah terlihat gap itu nanti kita berikan kenapa terjadi gap dan seterusnya. Jadi kriteria itu adalah standar yang harus dijadikan pedoman dan ditaati oleh setiap individu. Kondisi adalah keadaan sesungguhnya yang terjadi dalam organisasi. Nah, sebab merupakan alasan dari beberapa kondisi yang sebenarnya tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Nah, akibatnya merupakan dampak yang akan diterima oleh organisasi. Kemudian kita akan memberikan rekomendasi dan kesimpulan. Rekomendasi merupakan saran-saran yang diberikan auditor atas temuan-temuan yang didapatkan. Nah, keenam, komentar auditi. Komentar auditi berisikan pendapat dari auditi atas hasil temuan dan atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Jadi, komentar auditi ini disampaikan ketika adanya rekomendasi dan kesimpulan dari auditor. Nah, materi berikutnya, konsep dan tindak lanjut audit sektor publik. Nah, setelah ada tahapan tadi, ya kan, kriteria dengan kondisinya, ya kan, maka ini ada nih komunikasi dan tindak lanjut audit untuk sektor publik. Pertama, teknik presentasi, berita acara audit, tindak lanjut audit. Nah, teknik presentasi itu adalah laporan hasil audit dipresentasikan oleh ketua tim audit sebagai perwakilan. Oke, jadi bagaimana bentuk ya, saya ulangi ya, bagaimana bentuk komunikasi yang disampaikan? Laporan tersebut akan dikomunikasikan kepada auditinya, kan? Bagaimana caranya? Bisa jadi dengan teknik presentasi, ya kan? Teknik presentasi, di mana laporan audit itu dipresentasikan oleh ketua tim audit sebagai perwakilan. Yang perlu diingat bahwa pihak manajemen adalah orang yang sibuk dan tidak memiliki banyak waktu. Oleh karena itu, dalam presentasi yang akan disampaikan oleh auditor atau perwakilan auditor harus hanya pada hal-hal yang penting saja dan perlu ditonjolkan pada saat melakukan presentasi. Kemudian ada beberapa teknik presentasi yang perlu diperhatikan. Dia harus singkat, padat, jelas, terstruktur ya. Kendalikan tempo bicara, perhatikan intonasi bicara, jangan hanya fokus pada PowerPoint saja. Gitu kan. Jadi kalau kita presentasikan seperti ini. Singkat, padat, jelas. Karena kita harus memperhatikan audiennya. Kendalikan tempo bicara, perhatikan intonasi bicara, jangan fokus pada PowerPoint dan pergunakan bantuan catatan jika diperlukan. Ini penting. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi sasaran kita, sasaran auditor tercapai. Apakah itu akan memberikan rekomendasi atau konstruktif, menggerakkan manajemen untuk membuat perubahan. Kemudian ada berita acara audit. Berita acara audit merupakan sebuah dokumen yang digunakan sebagai bukti auditor telah turun ke lapangan dan melaksanakan audit. Pada berita acara audit dilampirkan tanda tangan perwakilan tim auditor maupun perwakilan manajemen audit sebagai bukti bahwa hasil audit yang dipaparkan dalam laporan audit juga telah diketahui oleh pihak auditi. Jadi, laporan itu bisa dipresentasikan, yang kedua bisa dalam bentuk berita acara audit. Kalau berita acara audit hanya merupakan dokumen. Kemudian, tindak lanjut audit. Nah, pelaksanaan tindak lanjut audit terhadap rekomendasi-rekomendasi yang telah auditor berikan atas temuan-temuan yang ada. Ini merupakan sebuah wujud komitmen dari auditi untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang masih ada untuk peningkatan kinerja organisasi.
Nah, ini membuktikan bahwa tugas auditor itu sebagai konsultan. Di samping watchdog, ya kan, juga dia sebagai konsultan. Dia akan memberikan rekomendasi. Dan rekomendasi itu bersumberkan dari kegiatan audit yang dilakukan dengan adanya program-program audit yang disusun. Kemudian, pada proses tindak lanjut, auditor tidak memiliki kuasa untuk memaksa serta menuntut pihak manajemen untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. Auditor lebih menempatkan diri sebagai pendamping untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tindak lanjut yang dilakukan. Ya, jangan sampai auditor melakukan desakan kepada manajemen. Kita hanya sebagai fasilitator, konsultan ya, auditor manajemen itu konsultan yang memberikan rekomendasi dan mendampingi manajemen di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Jadi, planning, budgeting, dan pengendalian. Nah, pelaksanaan tindak lanjut audit dibagi dalam beberapa tahap. Oke. Proses perencanaan tindak lanjut dilakukan dalam beberapa bagian. Yang pertama, menentukan apakah tindak lanjut akan dilaksanakan, menentukan lingkup dari tindak lanjut, cross audit follow up, menyiapkan sumber daya tindak lanjut, ya. Berarti ini adalah proses perencanaannya. Menentukan apakah tindak lanjut akan dilaksanakan, menentukan menentukan lingkup dari tindak lanjut, dan seterusnya. Kemudian melaksanakan tindak lanjut, melakukan pengumpulan informasi, mencatat hasil, menilai dampak. Ya. Kemudian pelaporan hasil tindak lanjut. Jadi dalam proses tindak lanjut, pemantauan perlu dilakukan oleh auditor selama proses tindak lanjut tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemantauan atas tindak lanjut adalah hasil pengawasan dari pengawasan harus direkomendasikan sebagai bukti dan tindak lanjut berikutnya. Kemudian pada akhir kegiatan pemantauan, laporan hasil pemantauan tindak lanjut perlu disusun. Oke, demikian saudara-saudara sekalian untuk materinya. Silahkan pahami dan lihat BMP.